Halo Gemini, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Baik, Gemini, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Gemini, hari ini kita mengangkat judul yaitu Merinding, ada bayangan besar menembus batin terdalammu. Oke Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Gemini bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Gemini, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini ada Ace of Wands. Kartu kedua. Di sini kita punya Page of Cups. Kartu ketiga. Di sini ada Page of Wands. Kartu keempat. Di sini kita punya Justice. Kartu kelima, di sini ada The Devil. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Six of Pentacles. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Nine of Swords. Baiklah. Gemini, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Merinding, ada bayangan besar menembus batin terdalammu. Oke Gemini, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Nine of Swords. Memang di sini tergambar bahwa banyak ketakutan dan kegelisahan yang kamu rasakan selama ini. Ya. Di mana ketakutan ini menjalar menjadi prasangka buruk, menjadi pikiran yang selalu negatif, sehingga memperburuk situasi dan keadaanmu akhir-akhir ini. Dikarenakan mungkin ada suatu keadaan yang membuat kamu begitu takut untuk memulai lagi suatu hubungan. Ada ketakutan, ada overthinking yang kamu lakukan ataupun yang terfikirkan secara terus-menerus dikarenakan hubungan asmaramu tidak pernah berjalan dengan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Dengan kata lain, hubungannya selalu kandas di tengah jalan. Entah dikarenakan orangnya tidak tepat ataupun dikarenakan tidak ketemunya, ya. Penyatuan karakter ataupun berbagai macam hal lainnya. Entah orang yang kamu jadikan pasangan selama ini seperti dia toksik, ataupun player, ataupun manipulatif, dan mungkin hanya sekedar memanfaatkanmu. Jadi kamu benar-benar takut untuk memulai suatu hubungan kembali. Dan sampai-sampai yang kamu pikirkan adalah, kok kenapa nasibku, takdirku selalu seperti ini ya? Kok sepertinya aku nggak bisa menemukan kebahagiaan di dalam suatu hubungan seperti yang orang lain rasakan, seperti yang teman-temanku jalanin. Jadi hal inilah yang membuat kamu berpikir keras, ya. Mungkin kamu sempat menyalahkan keadaan, sempat menyalahkan takdir. Dan dengan seringnya kamu berpikir, kapan ya aku punya seseorang, aku punya pasangan yang nantinya bisa memperhatikan aku, mengerti aku, membahagiakan aku. Nah, ini kamu pikirkan secara terus-menerus sehingga terbawa ataupun nempel di alam bawah sadarmu. Oke?
Dan seketika pada suatu malam ataupun pada suatu hari terlintaslah, ya, saking kamu seringnya berpikir, ya, apakah ada seseorang yang nantinya akan membahagiakanku? Apakah ada suatu hubungan, ya, yang akan membuat hari-hariku berwarna ceria begitu? Saking seringnya kamu berpikir seperti itu, sehingga alam bawah sadarmu dengan otomatis, ya, membuat sebuah skenario, ya, ada sebuah mimpi, di mana mimpi tersebut, ya, mungkin seperti ada bayangan, ya, seperti ada bayangan seseorang, ya, melintas di depan kamu, ya, yang terlihat hanya bagian samping ataupun bagian belakang di saat dia berjalan melaluimu. Tetapi pada saat itulah kamu merasakan kebahagiaan dan kehangatan, ya, di kala itu. Nah, jadi apa yang kita pikirkan tentunya akan nempel di alam bawah sadar kita. Nah, jadi keesokan harinya ataupun beberapa hari kemudian, seolah-olah kamu bertemu dengan bayangan yang ada di dalam mimpimu pada saat itu. Kamu perhatikan sepertinya dia ini, ya, cara berjalan, ya, gerak tubuhnya, ya, tampak samping, tampak belakangnya sepertinya cocok. Nah, dari situlah kamu memberanikan diri. Karena pada saat mimpi itu terjadi, kamu begitu bahagia. Ada suasana yang sepertinya indah sekali. Nah, kamu beranikan dirimu untuk dekati, untuk komunikasi. Dan sepertinya seseorang inilah, ya, yang nantinya akan mampu membantu kamu, ya, bisa membuang ketakutan di dalam memulai suatu hubungan. Karena apa? Karena seiring berjalannya waktu ada hubungan komunikasi yang semakin positif, semakin intens, ya. Kalian bisa saling support, saling dukung. Nah, di saat berjauhan, masing-masingnya sering tanyain kabar, tanyain keberadaan. Nah, hal-hal kecil seperti inilah sepertinya, ya, yang nanti akan bisa memberanikan kamu untuk memulai sebuah hubungan. Dan sepertinya seseorang ini juga memiliki klik terhadap dirimu. Karena apa? Karena obrolannya nyambung. Nah, jadi ada kontak antara kamu dan seseorang yang hadir di dalam mimpimu ini. Oke? Jadi inilah mungkin salah satu peristiwa yang membuat kamu merinding. Apa benar, ya? Kok ada seseorang yang mirip seperti bayangan yang melintas, ya, pada mimpiku di malam itu. Ya, dan batinmu benar-benar terenyuh, benar-benar mengatakan, aku harus perjuangkan nih seseorang ini. Sepertinya dia jodohku. Oke? Itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Ace of Wands. Nah, kan benar saja. Kartu ini menggambarkan akan ada pacar baru. Nah, berarti seiring berjalannya waktu, ya, komunikasi yang terjalin, ya, kedekatan yang kalian bina, ya, meskipun belum sampai ke jenjang komitmen, ya, ke jenjang jadian. Ya, tetapi sepertinya seseorang ini juga merasakan hal yang sama seperti apa yang kamu rasakan. Kamu rasakan adalah sepertinya seseorang ini benar-benar memiliki kriteria yang sesuai dengan keinginanmu. Dan dia juga sebaliknya. Karena apa? Karena kalian bisa saling support, bisa saling melengkapi, bisa saling menutupi kekurangan masing-masing. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang mungkin akan langgeng. Karena di saat salah satunya emosian, salah satunya meredam. Nah, di saat salah satunya marah-marah, ya, yang satunya mungkin mendinginkan suasana. Nah, jadi sepertinya akan ada komitmen antara kamu dan dia sebentar lagi. Karena di sini tergambar akan ada pacar baru. Oke, jadi siapakah dia, seseorang ini? Bisa dari orang yang lama kamu kenal ataupun yang baru kamu kenal.
dan juga bisa dari lingkungan mana saja. Ya, Gemini. Kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Page of Cups. Nah, saat ini kamu memang sudah tidak ragu-ragu lagi meyakinkan dirimu, ya, untuk menetapkan pilihanmu kepada seseorang ini, dan apapun sepertinya akan kamu perjuangkan. Oke? Kamu sudah tidak ragu-ragu lagi, ya, di dalam menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Ya, inilah aku, inilah pekerjaanku, ya. Disinilah tempat tinggalku. Nah, jadi hal-hal begini sepertinya kejujuran yang diperlihatkan dari awal akan membawa suatu hubungan yang bisa berakhir ataupun berlangsung lama. Karena dari awal perkenalan sudah saling terbuka, saling jujur, tidak ada kebohongan, tidak ada yang menutup-nutupi. Oke? Nah, sepertinya kamu benar-benar mampu menunjukkan dirimu yang sesungguhnya di depan seseorang ini. Dan karena itulah mungkin dia juga memiliki klik, memiliki getaran terhadap dirimu. Karena dia lihat di sini ini real. Sesungguhnya kamu, ya, tidak ada kebohongan, ya, yang ada hanyalah ketulusan, kejujuran, semuanya kamu beberkan apa adanya. Nah, jadi dia juga terkesan seperti bisa menghormati dan menghargaimu. Nah, begitu ya. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Page of Wands. Nah, jadi memang ada harapan yang sangat besar di dalam dirimu untuk bisa membahagiakan seseorang ini dan bisa dibahagiakan olehnya. Dan sepertinya ini akan terjadi. Kenapa? Karena kalian mungkin sama-sama pada fokus yang sama. Berangkat dari luka lama, ya, yang tertoreh di dalam suatu hubungan asmara. Nah, jadi saking seringnya kamu mengalami hubungan yang kandas, sepertinya dia juga begitu. Dia juga selalu mengalami hubungan yang tidak berakhir bahagia. Nah, maka dari situlah fokus kalian sama, makanya bisa sangat nyambung, bisa sangat sefrekuensi, karena mungkin berangkat dari masa lalu yang sama. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang keempat. Di sini ada Justice. Nah, ini salah satu sikap, ya, kamu yang membuat dia, yang seseorang ini yang baru-baru ini hadir dalam mimpimu, begitu kagum dan begitu respect sama kamu. Karena apa? Karena ada keadilan di dalam dirimu yang sangat baik. Ya, kamu mampu tempatkan dirimu dengan sangat baik, ya. Mampu memisahkan antara hak dan tanggung jawab, ya. Mampu menjadi seseorang yang, ya, bisa dikatakan bermanfaat bagi orang banyak, begitu. Nah, jadi hal-hal inilah yang membuat nilai plus kamu itu di mata dia semakin bertambah. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini ada The Devil. Ini energi negatif, ya. Mungkin seseorang ini, ya, bisa dikatakan dia sangat populer, ya. Dia menarik, dia baik, dan mungkin saat ini masih banyak yang menyukainya. Makanya di sini tergambar ada beberapa orang yang mungkin tidak senang melihat kedekatan kamu dengan dia. Ya, bisa dikarenakan seseorang ini iri, cemburu, ataupun dia juga menginginkan seseorang ini. Nah, tetapi balik lagi, ya, dengan kamu tunjukkan kualitas terbaikmu, dengan kamu tampilkan dirimu seadanya, apa adanya, begitu ya, tidak ada kebohongan, tidak ada yang ditutup-tutupi, tentunya seseorang ini akan bisa menilai, ya, mana yang tulus, mana yang baik, dan mana yang tidak. Nah, jadi kamu tidak perlu khawatir, ya, terhadap orang-orang yang nantinya mungkin akan mentransfer energi negatif ke dalam kehidupanmu, ke dalam hubungan asmaramu. Jadi teruslah menjadi yang terbaik, ya, dan teruslah berikan yang terbaik yang kamu bisa untuk hubungan ini. Oke, kita lanjut ya. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Six of Pentacles.
Nah, ini juga salah satu sikap ataupun sifat yang kamu miliki yang membuat dia semakin hari semakin kelepak-kelepek dan semakin respect sama kamu. Kenapa? Karena ada kebesaran hati yang kamu miliki. Di saat kamu dijelesin, ya, dicemburuin, ya, diperlakukan tidak baik oleh orang-orang yang tadinya nggak suka lihat kedekatanmu, tetapi kamu bisa berlapang dada. Kamu memperlihatkan bahwa kamu tidak terganggu dengan perbuatan mereka. Dan ditambah ada kemurahan hati yang kamu miliki. Ya, kamu pemaaf, ya. Kamu penyayang, ingin selalu berbagi. Nah, sikap inilah yang membuat si dia semakin meyakini mungkin, ya, saat ini dia berpikir bahwa kamulah, ya, pencarian terakhir di dalam hidupnya, di dalam menemukan cinta sejatinya. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Gemini sahabatku. Dan semoga temanku Gemini benar-benar akan mampu, ya, menjadi yang terbaik, ya, meningkatkan kualitas diri, dan pada akhirnya kamu akan dipertemukan dengan belahan jiwamu, ya, yang sesuai dengan mimpi, ya, bayangan besar yang ada di dalam bawah sadarmu selama ini, dan kamu akan bahagia selamanya. Semoga, ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.